Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurholiso dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian kuantitatif. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Kecanduan Remaja di Desa Ciawi RT 03 RW 01 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Media sosial dan kehidupan masyarakat modern menjadi bagian yang tidak terpisah sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi. Pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 61,8%. Dari jumlah tersebut, YouTube, Facebook, dan Instagram masih menjadi media sosial yang memiliki jumlah pengguna terbanyak dengan nilai 93,8%. Namun, tren di atas saat ini sedang berubah seiring dengan pandemi yang melanda seluruh dunia. TikTok menjadi media sosial yang paling banyak diunduh, jumlah meningkat dibanding April 2020 hanya menyentuh 37 juta. Aplikasi TikTok berasal dari negeri Tiongkok yang diluncurkan pada awal September 2016 oleh seorang pengusaha bernama Zhang Yiming yang sekaligus pendiri dari sebuah perusahaan berbasis teknologi yaitu ByteDance. Sebelum dikenal dengan masyarakat dunia, aplikasi ini dulunya dikenal dengan sebutan Douyin di negara asalnya, di mana pengguna hanya menggunakan aplikasi ini untuk membagikan video pendek dengan durasi 15 detik kepada seluruh pengguna lainnya. TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagai klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat video pendek yang unik dengan cepat dan juga mudah untuk dibagikan dengan teman dan ke seluruh dunia. Namun, karena semakin berkembangnya aplikasi ini, kini pengguna juga bisa membuat video dengan durasi yang lebih panjang, yaitu sekitar 60 detik atau yang setara dengan 1 menit. Sejumlah perilaku negatif dilaporkan muncul terkait penggunaan aplikasi ini. Demi masuk FYP, seorang bayi di Cina mengalami luka serius karena ayahnya mempraktekkan gerakan TikTok yang membuat bayinya terjatuh. Tak hanya itu, ada kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami terhadap istri karena sang suami kesal melihat istrinya asik bermain TikTok. Peristiwa di atas hanyalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang muncul akibat penggunaan TikTok yang tidak bijak. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Pertama yaitu adanya perilaku kecanduan remaja terhadap media sosial TikTok. Yang kedua, adanya pengaruh kecanduan remaja terhadap penggunaan media sosial TikTok di Desa Ciawi RT 03 RW 01 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya di sini ada batasan masalah. Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana pengaruh kecanduan remaja terhadap penggunaan media sosial TikTok di Desa Ciawi RT 03 RW 01 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama yaitu bagaimana perilaku kecanduan remaja terhadap penggunaan media sosial TikTok di Desa Ciawi RT 03 RW 01. Yang kedua yaitu apa yang mempengaruhi penggunaan media sosial TikTok terhadap perilaku kecanduan remaja di Desa Ciawi RT 03 RW 01. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana perilaku kecanduan media sosial TikTok terhadap remaja di Desa Ciawi RT 03 RW 01. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku kecanduan remaja di Desa Ciawi RT 03 RW 01. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti remaja dan peneliti selanjutnya. Sehingga peneliti mengharapkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam mendidik setiap anak remaja terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Yang kedua, yaitu manfaat praktis bagi peneliti, penambah pengalaman dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai masukan bagi peneliti lainnya.
Yang kedua yaitu bagi remaja, meningkatkan pengetahuan dalam bersosialisasi di media sosial. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Boy dalam Nasrullah 2015, media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagai komunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user generation content atau UGC, di mana konten dihasilkan oleh pengguna bukan oleh editor sebagai di instansi media massa. Panzik dalam Nasrullah 2015 menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktivitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual, maupun audiovisual. Sosial media diawali dari 3 hal, yaitu sharing, collaborating, dan connecting. Ada beberapa karakteristik dari media sosial. Yang pertama yaitu jaringan atau network, yang kedua ada informasi atau information, yang ketiga itu ada arsip atau archive, yang keempat itu interaksi atau interactivity, yang kelima simulasi sosial, simulation of society, yang keenam konten oleh pengguna, user generation content. Pengertian TikTok. Aplikasi TikTok berasal dari negeri Tiongkok yang diluncurkan pada awal September tahun 2016 oleh seorang pengusaha bernama Zhang Yiming, yang sekaligus pendiri dari sebuah perusahaan berbasis teknologi yaitu ByteDance. Sebelum dikenal oleh masyarakat dunia, aplikasi ini dulunya dikenal dengan sebutan Douyin di negara asalnya, di mana pengguna hanya menggunakan aplikasi ini untuk membagikan video pendek dengan durasi 15 detik kepada seluruh pengguna lainnya. TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagai klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat video pendek yang unik dengan cepat dan juga mudah untuk dibagikan dengan teman dan ke seluruh dunia. Namun, karena semakin berkembangnya aplikasi ini, kini pengguna juga bisa membuat video dengan durasi yang lebih panjang, yaitu sekitar 60 detik atau yang setara dengan 1 menit. Fitur-fitur yang ada di TikTok, pertama yaitu penambahan musik, 2 filter pada video, ketiga filter stiker dan efek video, keempat filter voice changer, yang kelima filter beautify, yang keenam filter auto caption, yang ketujuh filter hapus komen dan blokir pengguna secara massal, yang kedelapan fitur live. Kecanduan media sosial. Pengertian kecanduan di sini yaitu remaja selalu menggunakan aplikasi TikTok terus-menerus. Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa kecanduan media sosial terhadap remaja berada pada kategori sedang. Artinya, remaja mampu mengendalikan perilaku kecanduan media sosial TikTok sehingga tidak berada pada level kecanduan. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah seperti skripsi, jurnal, dan sebagainya. Metode kuantitatif memiliki definisi, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk peneliti populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data melalui instrumental penelitian, analisis data bersifat artistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan teknik skala Likert atau Likert scale atau skala Likert merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang dipakai untuk penelitian disebut variabel penelitian yang diterapkan secara pengertian lain menyebutkan jika salah
Jika skala ini merupakan salah satu skala yang dilakukan guna mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Data inilah yang diperoleh untuk mengetahui pendapat, persepsi hingga seseorang terhadap sebuah fenomena yang sedang terjadi atau diteliti. Kajian pustaka atau prior research selain menggunakan beberapa teori dan beberapa teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa kajian pustaka yang penulis ambil. Yang pertama yaitu penelitian oleh Mela Rahmayani, Muhammad Ramdhani, Fadila Oktaviani Lumbis pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Pengguna Aplikasi TikTok Terhadap Perilaku Kecanduan Mahasiswa. Di sini ada tujuannya peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara intensitas aplikasi TikTok terhadap perilaku kecanduan pada mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2018-2019 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif dan lebih banyak menggunakan metode pengumpulan data seperti angket, wawancara, focus group, discussion, analisis. Ini kuantitatif, dokumentasi, teknik visualisasi, dan sebagainya tergantung pada objek penelitian mana yang sedang diteliti. Persamaannya yaitu menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan lebih banyak menggunakan metode pengumpulan data seperti angket, wawancara. Dengan demikian, meskipun di atas telah diuraikan adanya penelitian dengan tema yang dengan penelitian serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek, dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pengguna media sosial TikTok terhadap perilaku kecanduan remaja di Desa Ciawi, RT 03 RW 01, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.